Shalom saudara, apa kabar saudara pada hari ini? Bersyukur buat kebaikan Tuhan, hari ini kita berjumpa kembali. Hari ini saya ingin berbagi sesuatu buat saudara yang saya yakin dan percaya. Apa yang saya bagikan buat saudara hari ini bisa memberkati setiap kita dan menguatkan setiap kita dalam pengenalan kita, pengiringan kita kepada Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Kami bersyukur buat hari ini Tuhan, terima kasih buat kebaikan dan anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih karena Tuhan memelihara kami boleh ada hari ini Tuhan. Kami akan buka hati buat kebenaran firman-Mu, mari Engkau berbicara buat setiap kami. Urapi hamba-Mu yang sederhana dan terbatas ini, biar setiap perkataan yang keluar adalah perkataan Tuhan buat setiap kami. Kuatkan yang lemah Tuhan, bangkitkan kepercayaan kami kepadamu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-22 di sana dikatakan seperti ini. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran, dan buah apakah yang kamu petik daripadanya, semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang, karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Ayat 22, tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Nah saudara, Paulus pada saat itu menjelaskan bahwa waktu kita belum mengenal Tuhan, kehidupan kita akan berakhir pada yang namanya kematian yang kekal, saudara. Ya, kematian yang kekal itu berbicara adalah penghukuman yang kekal di dalam neraka. Tapi setelah kita mengenal kasih karunia Allah yang berlimpah dalam kehidupan kita, firman Tuhan berkata, karena begitu besar kasih Allah buat saya dan saudara, sehingga dia mati buat setiap kita. Buat setiap kita yang percaya kepadanya. Nah, Paulus berkata, firman Tuhan datang buat setiap kita hari ini, bahwa setiap kita yang menerima kasih karunia itu, kita dibawa pada satu keadaan yang namanya dikuduskan. Ada pengudusan yang terjadi dalam kehidupan kita. Nah saudara, kemarin dalam ibadah raya kita belajar sama-sama tentang progressive sanctification. Ada pengudusan yang terus terjadi dalam kehidupan kita. Nah saudara, sewaktu kita baru pertama kali mengenal Tuhan, ada banyak hal yang perlu diubahkan dari kehidupan kita. Cara pandang kita, kebiasaan-kebiasaan lama kita, tubuh kita yang biasa hidup dengan kompromi terhadap dosa, hidup kita yang terbiasa ada dengan prinsip-prinsip dunia. Ketika kita mulai mengenal Tuhan secara pribadi, ketika kita mulai masuk dalam persekutuan yang lebih intim lagi dengan Dia, ada kebenaran demi kebenaran yang dibukakan, sehingga pengudusan mulai terjadi. Nah saudara, pengudusan ini adalah proses pembersihan yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Seperti dalam Yohanes pasal yang ke-15, ayat yang kedua, di sana Yesus berkata bahwa setiap ranting pada aku yang berbuah, itu dibersihkannya supaya lebih banyak berbuah. Nah saudara, setiap kita ada dalam proses yang namanya progressive sanctification. Kita dibersihkan oleh Tuhan. Hal-hal yang kurang berkenan di hadapan Tuhan, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, yang sebelum kita mengenal Tuhan mungkin kita pegang sebagai kehidupan kita, sebagai sesuatu yang kita rasa itu benar, tapi berlawanan dengan firman Tuhan, tidak sesuai dengan kehendak Allah. Maka hal itu mulai dilepaskan perlahan demi perlahan, satu demi satu. Tuhan mulai bukakan hal yang dulu kita rasa itu tidak salah, tapi ketika kita mulai mengenal pribadinya, kekudusan Tuhan semakin lama memenuhi kehidupan kita dan menguasai kehidupan kita, maka kita dibawa semakin kudus, kita dibawa semakin sempurna dan semakin serupa dengan Dia. Nah saudara tahu bahwa setiap kali pembersihan terjadi, pembersihan itu bertujuan supaya kita berbuah lebih banyak. Pembersihan terjadi itu ditujukan supaya kita bisa maksimal di dalam Tuhan. Tuhan tidak akan mempercayakan sesuatu kepada setiap kita yang tidak siap menerimanya. Sekali lagi, Tuhan tidak akan mempercayakan sesuatu buat setiap kita yang tidak siap menerimanya. Sebelum Tuhan mempercayakan sesuatu buat kita, suatu perkara yang besar buat kita, suatu yang promosi yang luar biasa buat kita, terlebih dahulu Tuhan mempersiapkan kita dengan karakter yang baik. Tuhan mempersiapkan kita dengan cara pandang yang benar. Karena segala sesuatu yang kita paksakan untuk kita raih tanpa perkenanan Tuhan, tanpa persiapan terlebih dahulu, akan membawa kita pada kehancuran. Nah, buat saya dan saudara warga kerajaan, mari kita perhatikan bagaimana kita hidup hari ini. Apakah kita menyadari bahwa Tuhan sedang membersihkan kehidupan kita? Kadang ada banyak hal yang terlalu kita cintai, yang terlalu dekat dengan kita, tapi berlawanan dengan kebenaran, tapi kita
susah untuk melepaskannya. Sehingga kalau hari ini kita mungkin mengalami sesuatu penundaan atau banyak hal yang belum terjadi dalam kehidupan kita, mari kita cek apakah kita berjalan sesuai dengan kehendak Bapa, apakah yang Tuhan mau yang kita lakukan, atau kita mengejar keinginan-keinginan kita, kita mengejar ambisi-ambisi kita. Nah, saya sebagai hamba Allah ingin memberitahukan buat saudara, menasihatkan setiap kita bahwa mari lakukan yang terbaik seperti yang Tuhan mau. Mari lakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Izinkan hidup kita dibersihkan oleh Tuhan. Cara pandang kita, cara hidup kita yang tidak benar, cara-cara kita berbisnis, cara-cara kita bekerja yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Setiap kali firman Tuhan diberitakan, mari kita lihat apa yang ingin Tuhan pangkas dari kehidupan kita. Setiap kali kita mendengarkan firman atau baca renungan, mari kita lihat apa yang ingin Tuhan ubahkan dari kehidupan kita. Karena setiap pembersihan itu menghasilkan suatu buah dalam kehidupan kita. Setiap pembersihan itu akan mendatangkan buah dalam kehidupan kita. Hidup yang berbuah itu lahir dari hidup yang terus dikuduskan. Hidup yang terus mengalami progressive sanctification. Ketika kita setia dalam perkara yang kecil, maka Tuhan akan mempercayakan saudara hal-hal yang besar. Yang percaya katakan amin. Saudara, biar kebenaran firman Tuhan ini memberkati setiap kita. Mari kita terus mengandalkan Tuhan, terus bergairah di dalam Tuhan. God bless you all.